Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Kita kembali datang kepada Tuhan. Kita bersyukur untuk segala kasih karunia-Nya Allah. Tuhan begitu baik. Kasih-Nya Tuhan telah terbukti bagi saya. Kasih Tuhan telah terbukti bagi Bapak Ibu Saudara. Sungguh Tuhan itu ajaib. Dan pagi hari ini mari kita datang kepada Tuhan dengan segala ucapan syukur, dengan bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Seperti
kesetiaannya. Kita bersyukur setiap kebaikannya. Kita bersyukur boleh ada pagi hari ini untuk menikmati setiap hadirat Tuhan. Sedang jemaat Tuhan saya undang untuk bangkit berdiri. Kita sama-sama katakan bersyukur, bersyukurlah. Bersyukur, bersyukur dan bersyukurlah. Bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku.
Kami sementara datang kepada Tuhan, memuji, mengagungkan nama Tuhan, karena kami bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan. Pagi hari ini kami berdoa untuk segala penguasa di udara yang hendak mengganggu setiap konsentrasi ibadah kami. Kami bersatu hati, kami tolak, kami patahkan di dalam nama Yesus. Biar roh Allah, roh Tuhan yang memberkati kami pada saat pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Berikan salam satu dengan yang lain. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Haleluya. Pagi hari ini kita bersyukur karena Tuhanlah kekuatan dan mazmur. Amin. Haleluya.
kita bebas. Amin. Haleluya, Tuhan baik. Baik, sebentar kita akan mendengarkan pujian dari anak-anak sekolah minggu. Dan semua kita maju ke depan. Dalam firman Tuhan ada sebuah jawaban dalam hidup kita. Dan kita mau akan kembali puji ini. Haleluya Tuhan. Kalau aku cari nama
Tuhanlah yang memberikan penghiburan. Dan bersama dengan Tuhan ada kemenangan yang Tuhan akan kerjakan. Kita akan angkat kembali pujian ini. Saya dan Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Mari kita persiapkan hati, persiapkan hidup untuk menerima setiap kebenaran firman. Haleluya Yesus, haleluya. sebab Tuhanlah yang menjamin seluruh hidup kami. Dalam perjalanan yang payah, dalam perjalanan yang susah, tapi kami percaya ada kekuatan dan penghiburan dari Tuhan.
Karenanya setiap firman Allah yang akan kami dengar ini juga menjadi kekuatan bagi pembaharuan hidup kami. Engkau pakai hamba-Mu yang penuh kekurangan ini, pakai menjadi sarana, menjadi alat untuk firman Allah ditaburkan kepada setiap kami. Berikanlah roh hikmat dari sorga dan pengertian yang baik kepada kami bersama, sehingga firman Allah tertanam atas hidup kami. Segala tipu daya, segala pekerjaan iblis kami tolak, kami patahkan dalam nama Yesus. Kiranya nama-Mu disanjung, ditinggikan atas pemberitaan firman-Mu. Di dalam dan demi nama Yesus, dan setiap kita yang siap diberkati bersama katakan amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Salam. Baik, puji Tuhan. Mari kita membaca Alkitab kita di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang pertama. Kitab Kisah Para Rasul pasal pertama ayat 6 sampai kepada ayat yang ke-9. Ayat 6 sampai kepada ayat yang ke-9, kita akan baca ayat ini bersama-sama. Kisah Rasul pasal yang pertama ayat 6 sampai ayat yang ke-9. Mari kita baca 2, 3. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan Allah menutupnya dari pandangan mereka. Puji Tuhan. Kalau bicara tentang kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, itu bukanlah sekadar peristiwa di mana Yesus itu berhenti pelayanannya di dunia atau di muka bumi ini. Memang secara fisik kita dapati pelayanan Yesus tidak seperti yang dialami oleh para murid-murid pada waktu ia masih tinggal di dunia. Tetapi itu tidak berarti pelayanan Tuhan Yesus itu berhenti. Tapi dari pembacaan ayat 6 sampai ayat yang ke-9 dari Kisah Rasul pasal 1 ini, kita dapati bahwa peristiwa kenaikan Tuhan Yesus Kristus itu adalah bentuk deklarasi, adalah sebuah pernyataan surgawi bahwa apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dari kematiannya di atas kayu salib dalam rangka menyelamatkan umat manusia itu telah diselesaikan dengan sempurna dan tidak berhenti pada peristiwa itu saja. Ayat 9 jelas berkata kepada kita, di mana Yesus Kristus sebagai anak Bapa itu kembali dalam kemuliaannya. Orang hanya berhenti sebatas bahwa Yesus itu naik ke sorga dan berhenti. Tetapi sesungguhnya ada satu pernyataan yang lebih besar daripada pernyataan itu, bahwa Yesus
kembali kepada kemuliaannya. Kalau kita belajar tentang bagaimana Yesus yang lahir di muka bumi ini, Ia datang ke dunia dengan segala keterbatasan dan kekurangan. Ia sebagai manusia yang bisa menderita, yang harus mengalami kesusahan dan kesedihan. Dia datang ke dunia dalam kerendahan. Yang kita pelajari, Yesus itu lahir di kandang yang hina. Di dalam perjalanannya, Ia hidup dengan banyak peristiwa-peristiwa yang menyertai. Termasuk di situ ada penolakan. Termasuk di situ ada penghinaan. Di situ juga ada penderitaan. Bahkan puncaknya adalah kematiannya di atas kayu salib. Namun Bapak Ibu Saudara, ayat 9 dari Kisah Rasul pasal 1 ini menyatakan bahwa kematian di atas kayu salib itu bukan akhir, tetapi ada kemuliaan yang kemudian dinyatakan dalam hidupnya. Dan kalau kita belajar dari firman Tuhan, setelah Ia menggenapi segala kehendak Bapa itu, Kristus kembali kepada tahta kemuliaan yang dimiliki dari semula. Mbak Yolan buka Yohanes pasal 17 ayat yang kelima. Ini menyatakan linear dengan apa yang tercatat di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-9. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Alkitab menyatakan kedatangannya ke dunia adalah meninggalkan segala kemuliaan kebesaran itu. Tapi kenaikannya ke sorga adalah sama seperti doa yang dipanjatkan kepada Bapa dalam Yohanes 17 ayat yang kelima. Permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Jadi kemuliaan Yesus Kristus sebagai anak di dalam dunia, dalam semua pelayanannya itu ditanggalkan. Karenanya Paulus bicara kepada jemaat di Filipi pada pasal yang pertama dan pasal yang kedua. Ia menanggalkan segala kemuliaannya. Tapi dalam peristiwa kenaikan ke sorga, ada satu penggenapan yang perlu kita mengerti dengan baik. Kemuliaan yang sebelum dunia ada, yang telah melekat di dalam dirinya. Dengan kenaikan ke sorga, sekarang itu kembali tergenapi. Ayat ini Bapak Ibu Saudara menyingkapkan bahwa kenaikan Kristus ke sorga bukan awal kemuliaannya, melainkan kembalinya anak kepada kemuliaan Bapa yang telah dimiliki olehnya sendiri sebelum dunia dijadikan itu. Yohanes pasal 1 menyatakan bahwa ia pernah ditolak, ia pernah diludahi, bahkan puncaknya sampai ia disalib. Tapi Kisah Rasul 1 ayat yang ke-9 menegaskan, sekarang surga menerima kembali sang raja itu di dalam kemuliaannya.
Saya ingin katakan begini, kemuliaan yang dimiliki oleh Yesus itu sekarang telah disempurnakan pada dirinya, karena itulah memang dari semula yang ia miliki. Tapi bukan berarti ia hanya duduk di dalam sorga dan tidak melakukan sesuatu. Sebelum ia berkata seperti itu, lihat pada ayat yang ke-8 pada Kisah Rasul itu. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Artinya Tuhan telah meletakkan satu tanggung jawab kepada gerejanya, dan ia menyertai setiap tanggung jawab yang diberikan kepada gerejanya itu. Artinya Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak akan pernah membiarkan gereja, tidak akan pernah membiarkan umatnya itu mengalami situasi di luar daripada kendali Tuhan. Saya masih ingat di dalam pikiran saya, tahun 90 sampai tahun 94, khususnya di Lampung Utara dan di tempat-tempat yang lain, khususnya di daerah Menggala tempat saya transmigrasi itu, gereja mengalami penganiayaan hebat. Gedung-gedung gereja rata dengan tanah setelah dibangun. Bahkan saya ingat sekali gereja Katolik, satu hari dibangun, belum selesai sudah rata dengan tanah. Pertanyaan sederhananya begini, di mana Yesus yang kembali kepada kemuliaannya itu di sorga itu? Apakah ia tutup mata? Apakah ia tidak melihat? Apakah ia membiarkan gereja, membiarkan umatnya itu terbengkelai berjalan sendiri di dalam dunia? Saya mau katakan begini, mungkin manusia dengan keterbatasan dan kekurangannya tidak melihat Tuhan bekerja. Tetapi Tuhan punya rancangan, tetapi Tuhan punya rencana yang hebat atas setiap peristiwa-peristiwa yang terjadi. Saya ingat peristiwa Yusuf dalam kitab Kejadian. Yusuf berkata begini, orang itu mereka-rekakan yang jahat kepada Yusuf, tapi jalan yang sama itu dipakai oleh Allah untuk menyelamatkan satu generasi dari sebuah kelaparan yang hebat. Mata kita terbatas, pandangan kita terbatas, iman kita terbatas untuk melihat jangkauan pekerjaan Allah dalam hidup kita. Sulit kita memahaminya. Tapi kalau kita mengerti dengan benar, waktu demi waktu, peristiwa demi peristiwa itu, pada akhirnya kita akan berkata, Tuhan itu ajaib. Pada akhirnya kita akan berkata, Tuhan itu dahsyat. Kenapa? Rancangannya tidak pernah gagal dalam hidup kita. Pertanyaan sederhananya begini, kesulitan apa yang sedang kita alami hari ini? Persoalan apa yang kita hadapi hari ini? Yang seolah-olah kita katakan tidak ada Tuhan. Kita dibiarkan seorang diri. Tapi saya ingin pertegas seperti kebenaran firman Allah ini. Yesus dalam kemuliaannya di sorga tidak berdiam.
tetapi Ia selalu memperhatikan, selalu menyertai kita. Itulah bukti nyata bahwa kenaikan ke sorga adalah merupakan di mana segala sesuatu itu telah menjadi sempurna. Catatan dalam ayat yang ke-9, sesudah Ia mengatakan demikian, terangkatlah Ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ayat 9 ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, bukan sekadar detailnya peristiwa yang terjadi di mana Yesus naik ke sorga dan dilihat oleh sekian banyak orang. Namun yang pasti begini, bahwa dalam keseluruhan kesaksian Alkitab ketika kita membacanya dengan baik, di mana Kristus itu terangkat disaksikan oleh mereka dalam awan menutupnya dari pandangan mereka. Ini yang saya ingin sedikit bahas, bahwa Dia naik ke sorga tidak hanya sekedar mengisahkan tentang pemandangan sedemikian rupa, tapi di dalam rangka keseluruhan kesaksian Alkitab, awan yang dimaksud di dalam ayat yang ke-9 dalam Kisah Rasul pasal yang pertama itu selalu di dalam perjanjian lama melambangkan kehadiran daripada Allah. Ingat dalam kitab Keluaran, tiang awan dan tiang api. Pada malam hari bangsa Israel berjalan di padang gurun itu dituntun dengan tiang api yang menerangi perjalanan mereka. Pada malam hari, pada siang hari, ada awan yang menutupi perjalanan mereka. Bapak Ibu Saudara, kalau naik pesawat, pernahkah Bapak Ibu Saudara berpikir begini, mengapa sih ada awan yang begitu banyak? Mengapa ada mendung yang begitu banyak yang kita lihat dari pesawat itu sedemikian sepertinya mengganggu pemandangan kita untuk melihat bumi? Pernahkah kita berpikir begitu Bapak Ibu Saudara? Saya mencerna dan saya kaitkan dalam pernyataan kitab Keluaran itu. Kalau tidak ada awan, panas matahari itu akan begitu menyengat manusia, termasuk bumi, tumbuh-tumbuhan, dan lain sebagainya. Karenanya Bapak Ibu Saudara, Tuhan selalu hadir di dalam hidup mereka. Tiang awan dan tiang api menyertai mereka selama mereka ada di padang gurun. Dan lihat pada waktu Musa ada di Gunung Sinai, di mana ada Elia, ada Tuhan Yesus di situ. Mereka dipenuhi dengan awan kemuliaan Allah. Kemah suci yang dibuat oleh orang-orang percaya pernah dinaungi oleh awan kemuliaan Allah. Karenanya Bapak Ibu Saudara, kenaikan Kristus ke sorga tidak hanya sekedar menyatakan sebuah peristiwa saja, tetapi ada makna yang besar di dalamnya, bahwa sang anak itu kembali di dalam kemuliaan ilahi. Betapa keyakinan di dalam Kristus itu adalah merupakan keyakinan yang sempurna, sebuah keyakinan yang totaliter. Lihat Bapak Ibu Saudara, keyakinan di luar daripada Kristus berhenti hanya sebatas pada kematian sang pemimpin. Sebut saja siapa pemimpinnya.
Tetapi Kristus memang mati, tetapi hari ketiga bangkit, dan ia naik ke surga di dalam kemuliaan Bapanya. Artinya dalam peristiwa kenaikan Yesus ke surga, bicara tentang awan yang menutupi itu adalah kemuliaan. Itu adalah bicara tentang hadirat Allah. Saya sering saksikan ini kepada Bapak Ibu Saudara. Tahun 80 sampai tahun 90-an. Yang namanya gereja Pantekosta, aliran karismatik, biasanya diawali oleh doa sebelum ibadah. Jam 8 ibadah. Jemaat itu sudah hadir jam setengah 9. Setengah 8 ibadah jam 8, setengah 8 mereka sudah hadir. Mereka semua berlutut, menangis, tidak ada yang komando. Bukan karena gereja Pentakosta itu adalah gereja yang suka nangis, bukan. Bukan karena jemaat yang suka nangis, tapi mengalami lawatan Tuhan. Saya masih merasakan, menikmati suasana hadirat Allah di dalam ibadah kami di kampung waktu itu. Orang mau masuk gereja, melangkahkan di pintu gereja, itu aura hadirat Allah itu seperti menguasai kita. Dan jarang Bapak Ibu Saudara orang keluar masuk seperti kita. Keluar, masuk lagi, keluar, masuk lagi, begitu enggak. Mereka hanya duduk dalam semua ibadah itu. Kenapa? Ada hadirat Allah yang menguasai. Dan saya merindukan hadirat yang sama itu juga bekerja di antara kita. Sehingga gereja itu tidak hanya sekedar bangunan, tidak hanya sekedar slogan, tetapi ada makna yang dinyatakan, yang realitas itu muncul dalam gereja. Sebab percaya atau tidak Bapak Ibu Saudara, gereja itu telah kehilangan esensi, di mana kehilangan awan kemuliaan Allah itu, kehilangan kehadiran Allah itu, yang kita sering artikan sebagai suasana sorga itu. Mari kita jawab Bapak Ibu dalam hati, kapan kita menikmati hadirat Tuhan dalam ibadah kita? Kapan terakhir kita bersekutu dengan Tuhan dan kita mengalami hadirat Tuhan? Oh, itu 10 tahun yang lalu. Oh, itu 25 tahun yang lalu. Mari kita jadikan momen kenaikan Yesus ke sorga itu, di mana awan kemuliaan Allah menutupi mereka. Jadikan ini sebagai tonggak sejarah bagi kita, peningkatan kualitas ibadah kita di hadapan Tuhan. Murid-murid Yesus sampai berkata ketika melihat Yesus, Elia dan Musa ada di Gunung Sinai, Tuhan, alangkah indahnya kalau di tempat ini saya buatkan rumah untuk Engkau, satu untuk Musa, satu untuk Elia. Itu kerinduan mata manusia, keinginan daripada murid yang terbatas. Artinya mereka tidak mau lepas dari kehadiran Allah, dari awan kemuliaan Allah itu. Sebab apa? Awan kemuliaan Allah itu nikmat. Awan kemuliaan Allah itu membuat kita tidak berhenti bersyukur. Saya sering katakan begini Bapak Ibu Saudara, esensi dari ibadah itu adalah relasi yang terbangun antara kita dengan Tuhan. Karenanya ketika ibadah, mari kita ibadah dengan sungguh-sungguh, dengan baik. Bertepuk tanganlah dengan baik, bernyanyilah dengan baik, bukan untuk manusia,
bukan dilihat oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Biarlah Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan. Itulah tujuan ibadah kita sebenarnya, membangun relasi antara kita dengan Tuhan. Dan awan kemuliaan di dalam ayat 9 itu pun adalah harapan besar saya. Kita bersama nikmati di dalam gereja kita ini. Pemahaman saya dari ayat 9 dari Kisah Rasul pasal yang pertama itu adalah bahwa kenaikan Yesus ke sorga menjadi satu bukti yang sahih bahwa pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib diterima sepenuhnya oleh Bapa. Kita melihat di dalam perjanjian lama, imam besar itu masuk ke ruang Maha Kudus membawa korban darah pendamaian. Tetapi di dalam perjanjian baru atau Kristus Yesus membawa darahnya sendiri sebagai korban yang sempurna. Ayat 9 menandaskan bagi kita bahwa pengorbanan Kristus itu sepenuhnya diterima oleh Bapa. Artinya apa yang dikerjakan oleh Yesus Kristus adalah membebaskan kita semua dari segala keterikatan hukum Taurat dan dosa itu. Lalu apa respon kita terhadap peristiwa kenaikan Yesus ke sorga itu? Seharusnya setiap orang percaya, setiap gereja Tuhan memaknai kenaikan Kristus itu sebagai sarana untuk mengarahkan hati kita kepada satu pengharapan yang kekal di dalam Yesus Kristus Tuhan. Dunia itu bukan tujuan kita, Bapak Ibu Saudara. Dunia itu bukan tujuan akhir daripada kita hidup ini. Jadi segala sesuatu yang kita miliki, segala sesuatu yang kita kerjakan di dalam dunia ini, mari kita tetap belajar untuk mempermuliakan nama Tuhan. Harapan besar kita adalah hidup di dalam kekekalan, di dalam Yesus Kristus itu. Karena di dalam kitab Kolose pasal 3 ayat yang kedua, mari bersama kita tidak memperhatikan perkara-perkara yang ada di dunia ini, tetapi pikirkanlah perkara-perkara yang di atas. Tentang apa itu? Tentang karya penyelamatan Yesus Kristus kepada umat manusia. Inilah pengharapan terbesar kita, yaitu kepada kekekalan. Dan peristiwa kenaikan Yesus ke sorga, hendaklah ini menjadi satu penanda bagi kita bahwa satu kali kelak pun kita akan bersama-sama menikmati kemuliaan dari Yesus Kristus yang telah kembali kepada kesempurnaan itu. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, satu kali kelak kita ada di dalam kerajaan surga. Tuhan memperhatikan jerih lelah kita. Tuhan menghargai segala sesuatu yang kita kerjakan. Dan pengiringan kita kepada Kristus ini adalah satu proses untuk menuju kepada kemuliaan itu. Dan sebagai gereja Tuhan, sebagai umat Tuhan, mari kita jadikan kenaikan Kristus itu bukan sekedar tentang kisah kepergian meninggalkan kita, tapi ia juga bicara tentang pemerintahan, bicara tentang kuasa,
bicara tentang kemuliaan, bicara tentang pengharapan. Karenanya kenaikan Kristus menjadi jaminan bagi kita yang percaya kepada Tuhan. Jangan pernah kehilangan pengharapan, karena Kristus di dalam kemuliaannya yang sempurna, Ia juga memperhatikan dan menyelesaikan semua yang masih kurang dari hidup kita ini, sehingga kita menjadi sempurna sama seperti Bapa yang adalah sempurna. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa kepada Tuhan untuk setiap benih-benih dari firman Allah. Kiranya ini terus melekat di dalam hati dan pikiran kami dan tersimpan begitu baik di dalam relung hati kami yang terdalam, bahwa peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke sorga tidak hanya sekedar kisah cerita pengalaman dari murid-murid yang menceritakan pengalaman itu, tetapi ada satu bahagian yang lebih, di mana Bapa, di mana Kristus kembali kepada kemuliaan. Dan kemuliaan itulah yang kami nantikan juga hadir menguasai hati dan pikiran kami, di dalam kami menuju kepada satu pengharapan yang abadi, kepada satu pengharapan yang kekal, yaitu kehidupan yang tersedia bagi kami. Karenanya teguhkan kami, kuatkan kami untuk kami tetap berpengharapan kepada Tuhan. Buat kami menjadi eksis, buat kami menjadi teguh di dalam menghadapi kesukaran yang ada di dalam dunia ini. Dan arahkanlah pandangan perhatian kami kepada perkara-perkara di atas, bukan yang ada di bumi, yaitu pada kemuliaan, pada kuasa, pada pengharapan yang abadi akan kehidupan yang kekal di dalam Yesus Kristus Tuhan. Diberkatilah setiap kami dan bawa kami untuk masuk di dalam rencana dan kehendak Tuhan. Di dalam dan demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Jadi kita bersyukur pagi hari ini Tuhan memberikan satu pengharapan yang luar biasa bagi saya dan kita semuanya. Kita akan memberikan korban persembahan yang bertugas yang menuju ke depan, dan kita akan berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Kami sungguh bersyukur kepada Tuhan oleh karena setiap kebaikan dan anugerah Tuhan. Tiba waktunya kami akan memberikan korban persembahan, dan kami yakin dan percaya korban persembahan kami menjadi korban persembahan yang menyenangkan hati Tuhan dan menopang penang pekerjaan Tuhan di tempat ini. Memberkati tangan-tangan yang memberi, biarlah Tuhan usaha pekerjaan rumah tangga kesehatan kami menjadi pemeliharaan, menjadi pertolongan kami, karena kami percaya Tuhan yang menolong dan memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Kita akan angkat pujian Allah Yesus namanya. Terus
turut berduka cita sedalam-dalamnya adik daripada Ibu Mega Manalu yang tentara itu ya, telah dipanggil oleh Tuhan karena sakit tumor usus ganas ya, dalam waktu singkat ya. Anak lagi satu-satunya dalam keluarga ini. Kita berdoa supaya Tuhan memberi kekuatan penghiburan kepada keluarga Manalu ya. Tuhan Yesus memberkati. Sebentar malam di tempat ini ada doa malam jam 7, kemudian hari Sabtu ada ibadah pasutri jam 5 sore. Hari Minggu ibadah seperti biasa jam 7 untuk sekolah minggu dan ibadah raya jam 8 pagi. Saya kira demikian pengumuman yang dapat saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Segala puji, hormat, syukur saya mengundang kita sekalian berdiri. Mari kita akhiri ibadah kita dengan setiap kami. Pada akhirnya diberkatilah rumah tangga keluarga kami, diberkatilah segala usaha dan pekerjaan kami, diberkatilah kami sebagai orang tua, kami sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak. Tangan kekuatan Tuhan yang melawat kami, penuhi kami dengan kuasa firman Allah, agar setiap pengambilan keputusan, agar apa yang kami kerjakan ini memuliakan dan mengagungkan nama Tuhan. Berdoa bagi Ibu Mega dan keluarga besar Manalu, di mana adik Ibu Mega telah dipanggil pulang ke pangkuan Bapa di sorga. Tuhan yang menghibur, Tuhan yang menguatkan dan meneguhkan mereka. Engkau memberkati umat-umat-Mu dalam proses pemulihan dari sakit mereka. Bapak Diki, bagian-bagian tubuh yang mengalami sakit, Tuhan jamah sembuhkan dalam nama Yesus. Bapak Merlan Sigalingin, Opung Bonar, Ibu Maria, Ibu Aha, Bapak Charlie, Mama Raffi, Bapak Nara Sitanggar. Jamahlah mereka dengan kuasa darah anak domba Allah, sehingga mereka memiliki keyakinan dan kekuatan iman untuk berpengharapan selalu kepada Tuhan. Mereka yang sedang mengandung, baik Ibu Farina, baik Ibu Warai, Tuhan berkati, Tuhan jamah, berkati kandungan, berkati anak, beri sehat kuat sampai kepada masa melahirkan. Tuhan yang bekerja. Diberkatilah bangsa dan negara kami, diberkatilah gereja Tuhan dimanapun berada, dimanapun umat-Mu beribadah, lawatan Tuhan dinyatakan, dan berkatilah gereja-Mu di tempat ini. Kerinduan kami untuk memperluas, membangun ruangan ibadah, kiranya untuk menampung jiwa-jiwa yang diselamatkan bagi Tuhan, Tuhan pun bekerja di dalamnya. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari saudaraku, angkat tanganmu, arahkanlah pandangan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan penghiburan dan kekuatan Roh Kudus memimpin menyertai kita sekarang dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua kita yang percaya bersama katakan amin. Bapa, terima kasih. Cari info ya.
Mana sih? Bawa, ada nggak?